Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Satrio Utomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian. Penelitian itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan metodenya, yang ketiga berdasarkan data yang dikumpulkan, yang keempat berdasarkan taraf pemberian informasi, yang kelima berdasarkan tempat pelaksanaannya. Jenis penelitian dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuan. Jenis penelitian berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. A. Penelitian dasar atau murni atau basic research, disebut juga penelitian murni atau pure research, atau penelitian pokok. Fundamental research adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Penelitian terapan. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penelitian berdasarkan metodenya. Menurut metodenya, penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu historis. Historis atau sejarah adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Tujuan penelitian historis adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu, yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang B. Penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Penelitian survei umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Jika sampel yang diambil adalah representatif, maka generasinya kuat. Yang C. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Dalam kondisi yang terkontrol secara ketat, ada 4 bentuk eksperimen, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial, dan quasi-eksperimental. D. Metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan alat bantu lainnya. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. A. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi yang menggunakan kata-kata untuk mencari data, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif tidak bisa diukur dengan angka. Yang B. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk presentase yang menggunakan angka. Biasanya data metode kuantitatif menggunakan teori sesuai dengan model serta rumus dalam matematika untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Yang keempat, ada penelitian menurut taraf pemberian informasi. Penelitian menurut taraf pemberian informasi dibagi menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, penelitian eksplanasi, dan penelitian eksplorasi. A. Penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif menghasilkan penelitian yang tarafnya memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti. Tujuannya adalah mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. B. Penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi menghasilkan penelitian yang lebih lengkap dibandingkan penelitian deskriptif. Penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan apa atas suatu personal, tapi juga menggambarkan mengapa personal dapat muncul. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan, baik itu berupa asosiatif atau kausalitas. C. Penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi menghasilkan penelitian yang sangat dalam. Penelitian dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, bahkan bagaimana dari suatu fenomena sosial. Yang kelima, penelitian menurut tempat pelaksanaannya. Penelitian menurut tempat pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. A. Penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium, tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data, mengadakan analisis, mengadakan tes, serta memberikan interpretasi terhadap sejumlah data sehingga kecenderungan gerak gejala sosial ke dalam suatu masyarakat tertentu dapat diramakan. Biasanya penelitian laboratorium dilakukan oleh sebuah tim dengan anggota dari berbagai disiplin ilmu. Yang B. Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi bajai, harga pasar, atau masalah religius remaja. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. Yang C. Penelitian perpustakaan bertujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, catatan, dan kisah sejarah dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan dijadikan fondasi dan alat utama bagi praktik penelitian lapangan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.